Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak dapat hilang dari kamus kehidupan kita selama kita berada di tengah-tengah dunia ini adalah pengharapan. Itu adalah kamus yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Sepanjang kita hidup, kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita harus tetap memiliki satu pandangan ke depan. Harapan tentang masa depan yang akan datang, yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Maka selama kehidupan ada, maka pengharapan juga harus tetap ada. Dan ketika orang melihat sepertinya tidak ada harapan, namun dia selalu berharap dalam hidupnya, sesungguhnya itulah yang disebut dengan pengharapan. Karena yang tak terpikirkan oleh manusia dimungkinkan dan dipikirkan oleh Allah kita. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sepanjang kita tetap berserah, sepanjang kita tetap berada pada jalan Tuhan, sepanjang kita tetap memiliki pengharapan dalam kehidupan kita, meski kita sedang menghadapi kehancuran, pergumulan kehidupan, masalah-masalah dan tantangan-tantangan, walaupun sepertinya harapan seperti tidak kelihatan di depan, tapi sekali lagi, hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah berharap dan selalu berharap dalam kehidupan kita. Maka orang yang tidak memiliki pengharapan sesungguhnya adalah sama seperti orang yang sudah mati. Meskipun dia sebenarnya masih bernapas. Itu penting dan betapa berharganya setiap makhluk yang hidup, manusia yang masih hidup, memiliki harapan-harapan tentang kehidupan di masa yang akan datang, dan tidak hanya melihat persoalan kehidupan di zaman ini, masa kini, kondisi sulit masa kini, tetapi melihat ke depan tentang harapan yang akan datang, apa yang akan Tuhan lakukan dan perbuat dalam kehidupan kita. Demikian juga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengenai penglihatan Nabi Yehezkiel terhadap apa yang akan dialami oleh bangsa Israel yang telah terbuang ke Babilonia. Maka bangsa Israel menjadi bangsa yang terbuang, yang pastinya menghadapi banyak tantangan, penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup. Mereka tidak merdeka, mereka mengalami kemiskinan. Dan sebenarnya kehidupan mereka sangat terancam dan kematian bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan mereka sepertinya sudah kehilangan pengharapan. Tidak mungkin lagi Tuhan akan menolong kami. Tidak mungkin lagi Tuhan akan membantu kami. Dan tidak mungkin lagi Tuhan akan melepaskan kami dari pergumulan yang berat ini.
Sebenarnya mereka kehilangan pengharapan seperti ditinggalkan oleh Allah. Mereka menanti-nanti pertolongan Allah untuk melepaskan mereka dari pembuangan itu. Dan hidup mereka alami seperti hidup di antara ambang kematian. Dan mereka melihat bahwa kehidupan mereka itu sudah sangat jauh, terpuruk dan berada di titik paling sulit sekalipun. Dan mereka tidak dapat lagi melihat pengharapan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di kondisi sulit di tengah-tengah pembuangan itu. Sebab mereka menjadi bangsa yang terjajah di situ. Hak mereka tidak diberikan secara bebas. Mereka tidak bisa merdeka menjalani kehidupan mereka. Dan mereka sudah benar-benar kehilangan pengharapan. Seperti tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tulang-tulang mereka sudah merasa sangat kering. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi cahaya yang akan mereka lihat ke depan untuk membangkitkan kehidupan yang terjadi sekarang. Akibat sangat sulitnya dan betapa menderitanya mereka mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Melihat kondisi yang seperti itu, sebagai Allah yang tetap Allah yang peduli, yang mengerti akan kondisi umatnya, yang mengetahui betapa menderitanya umatnya, walaupun itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan mereka terhadap Allah. Tetapi Allah terus mendengarkan pergumulan umatnya dan menyendengkan telinganya atas pergumulan-pergumulan berat umatnya Israel. Maka Allah memanggil Nabi Yehezkiel supaya bangsa itu kembali memiliki pengharapan. Supaya bangsa itu tetap memiliki masa depan yang baik dan masa depan yang cerah. Di tengah-tengah kondisi yang tanpa harapan itu. Maka Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel lewat satu penglihatan. Maka penglihatan itulah yang akan terjadi nanti dalam kehidupan umatnya Israel. Allah membawa Yehezkiel pada satu tempat yang penuh dengan tulang belulang. Pada ayat 1 dan 2 kita boleh baca, maka Yehezkiel melihat kalau tulang belulang itu berserakan dan mengering, terlepas dari antara yang satu dengan yang lain dan telah dibuang ke dalam satu lembah. Tak ubahnya, begitulah kehidupan bangsa Israel yang sangat menderita itu terbuang. Seperti tulang-tulang mereka sudah kering, mereka berada di berbagai tempat, dipekerjakan semaunya pemerintahan Babilonia. Terlepas antara yang satu dengan yang lain, mereka tidak bisa merdeka menikmati kehidupannya. Akibat pergumulan berat itu seperti tulang-tulang mereka ini sudah kering. Lalu Tuhan dalam penglihatan itu berkata kepada Nabi Yehezkiel, apakah Tuhan dapat membangkitkan tulang-tulang itu untuk hidup kembali? Dalam firman-Nya dikatakan, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Maka Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Artinya, walaupun kondisi yang begitu sulit dihadapi oleh bangsa Israel, sangat bergumul, bahkan seperti tidak ada pengharapan lagi. Lalu Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, apakah tulang-tulang itu dapat dibangkitkan kembali? Apakah bangsa yang semenderita itu dan sebergumul itu dan sudah kehilangan pengharapan itu masih mampu Tuhan bangkitkan dan hidup kembali dengan semangat yang baru? Maka Yehezkiel katakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Maka semua terjadi sesuai dengan kendali Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin sepanjang Tuhan bekerja dan melakukannya bagi umatnya. Itu makanya saya katakan tadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan yang mampu dan dapat melakukan. Maka selanjutnya pada tulang-tulang yang berserakan itu, Tuhan memberi napas hidup. Supaya tulang-tulang itu hidup kembali. Jadi orang yang tidak memiliki pengharapan itu tadi, oleh Tuhan diberikan napas. Spirit yang baru, roh yang baru. Untuk menghidupkan dan membangkitkan mereka kembali di tengah-tengah hilangnya pengharapan mereka akibat pergumulan berat itu. Karena itu tulang-tulang yang berserakan itu adalah tanda bahwa dari tidak adanya pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Tandanya seperti kehidupan sudah mati, tidak ada lagi.
kembali diberikan oleh Tuhan spirit dan semangat untuk hidup. Maka hidup tanpa memiliki suatu pengharapan sebenarnya bagaikan orang yang sudah mati. Mungkin mereka berpikir bahwa itulah akhir dari kehidupan bangsa itu di tengah-tengah pembuangan. Itulah the end, akhir dari segala kehidupan mereka sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Namun pandangan Tuhan bukan demikian. Tuhan tidak mau kehidupan mereka berakhir pada penderitaan tanpa memenangkan penderitaan pergumulan yang berat itu. Maka Allah menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang yang berserakan itu, kepada bangsa Israel yang mengalami pergumulan berat itu, yang tidak memiliki pengharapan itu, kepada tulang-tulang yang berserakan itu, yang sudah mengering itu, diberikan urat-urat, diberikan menumbuhkan daging mereka, dan menutupi dengan kulit dan memberikan napas hidup. Disinilah terjadi satu perubahan Amanginang, Bapak Ibu. Yang tadinya tidak ada lagi pengharapan, yang tadinya seperti tidak ada lagi Tuhan, tidak melihat lagi cahaya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka kembali diberikan urat-urat, diberikan untuk kulit menumbuhkan daging, untuk menumbuhkan kehidupan mereka lagi, dan diberikan napas hidup. Maka si Yehezkiel melakukannya, maka urat-urat dan daging itu tumbuh pada tulang-tulang yang sudah kering tadi. Kulit juga menutupinya, namun di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan belum bernapas. Lalu Allah berfirman supaya Yehezkiel bernubuat kepada napas hidup itu dengan mengatakan, "Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Maka napas hidup itu masuk dalam mereka dan mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya seperti suatu tentara yang sangat besar. Maka ayat 11 sampai ayat 14 dalam firman Tuhan bagi kita malam ini merupakan apa maksud dari yang terjadi di ayat sebelumnya. Antara ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Maka bagi mereka Bapak Ibu yang tidak memiliki pengharapan, yang sudah menderita, yang sudah mau mati rasanya, akan dibawa pulang ke Israel. Bahkan kubur-kubur yang sepertinya kehidupan mereka sudah terkubur, sudah seperti kehidupan orang mati, kubur itu pun akan dibongkar, akan dibuka dan akan dibawa kembali pulang ke Israel, ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dan mereka akan kembali menikmati tanah yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka. Inilah sukacita yang sangat besar. Maka jangan pernah lelah dan berhenti untuk berharap. Mereka akan lepas dan dibawa pulang oleh Allah. Selama Allah sudah berfirman dan mengatakan, maka semua yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia sekalipun boleh terjadi seturut dengan jalan Tuhan. Maka ayat 12 dan ayat 4 sampai 14 dikatakan di situ bahwa kubur-kubur mereka akan dibuka dan dibawa kembali ke Israel, hidup kembali dengan pengharapan baru. Mereka harus berharap pada Tuhan dan hidup baru di tanah kelahiran mereka. Maka sekali lagi Amanginang Bapak Ibu, jangan pernah putus pengharapanmu dalam kehidupanmu. Tuhan kembali memberikan rohnya dan hidup kembali dan tinggal di tanah kelahiran mereka. Dan Tuhan menjadikan mereka semua kembali seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Terkadang seperti itu jugalah. Hal yang serupa itu jugalah yang kita alami dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kita karena pergumulan kita, persoalan kita, bahkan karena pandemi yang belum berujung ini, kita seperti kadang melihat kalau tulang kita ini seperti tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang yang sudah mengering, menghadapi pahit getirnya kehidupan, tantangan dari berbagai aspek kehidupan, karena keluarga, ekonomi, anak-anak, pekerjaan, persoalan kehidupan yang begitu sangat komplit dan lain sebagainya. Membuat seperti tulang-tulang kita kering, tidak mampu lagi kita bergairah dan bangkit dari kehidupan kita. Tidak mampu lagi bangkit dari persoalan-persoalan yang berat itu. Seperti tidak ada lagi pengharapan. Kita berkata, mungkin inilah akhir dari kehidupan kita. Mungkin inilah akhir dari perjuangan kita. Tetapi firman ini mengatakan, jangan pernah lelah dan berhenti berharap.
Jika Tuhan masih ada, maka Tuhan akan menolong kita bangkit dari pergumulan yang berat itu. Baik karena kemiskinan, baik karena bencana-bencana yang kita dengarkan dan kita saksikan belakangan ini. Baik karena pergumulan hidup, pergumulan pekerjaan, karena anak-anak, persoalan ekonomi. Bagaikan melihat sesuatu yang tidak mungkin lagi terjadi dan dipulihkan dalam kehidupan kita. Tapi bersama Tuhan semua yang tidak mungkin dalam pikiran manusia boleh mungkin dan terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah lelah, hiduplah bagaikan mengharapkan seberkas cahaya di tengah-tengah kegelapan ketika kita merasa sepertinya kehidupan sangat sulit dalam hidup ini. Bergantung kepada Tuhan, maka rohnya yang penuh kuasa itu akan dapat membangkitkan kita dalam kondisi sesulit apapun dan sebagaimanapun jatuhnya kita, jauhnya kita jatuh dalam kehidupan ini. Seperti tidak berdaya lagi, tidak berpengharapan lagi, maka rohnya menguatkan kita. Maka firman ini akan mengajarkan paling sedikit ada 3 hal kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, hidup yang selalu memiliki pengharapan. Maka saya katakan selama kita hidup, itu artinya selalu harus berharap. Jangan pernah mati untuk berharap. Jangan pernah mematikan pengharapan kita tentang sesuatu apapun. Tetaplah bergiat, berdoa, bersyukur. Tetaplah menyerahkan dan bergantung kepada Tuhan. Seberat apapun kondisi dalam kehidupanmu, Amanginang. Tuhan mampu melepaskan engkau, membangkitkan engkau dalam kondisi sulit yang sedang kau hadapi. Karena persoalan apapun itu, selalulah berharap kepada Tuhan. Selama hidup, maka pengharapan akan terus selalu ada dalam hidup kita. Yang kedua, Allah senantiasa merancang yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, rancangan Allah tidaklah rancangan yang mendatangkan kecelakaan dan duka cita atau yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi kitalah yang terkadang gagal untuk melihat rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita mengikuti jalan dan pikiran kita sendiri. Namun Ia membawa kita kepada satu tempat yang terbaik bagi kita dan kita akan hidup bersamanya dengan tetap mengikuti jalannya. Maka Tuhan merancang yang terbaik dalam hidupmu. Kalaupun saat ini engkau menghadapi pergumulan berat, tapi Tuhan sedang mengajarkan engkau tentang makna satu kehidupan dan tentang bagaimana engkau tetap teguh berjalan dengan Dia. Supaya ketika engkau tetap berada bersama dengan Dia, Tuhan memampukan engkau, menolong engkau keluar dari pergumulan sulit itu. Dan engkau melihat betapa kuatnya tangan Tuhan menopang dan menyertai engkau dan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Sehingga akhirnya kita akan berkata, Tuhanlah yang menolong kita dari berbagai pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Maka Ia adalah Allah yang menghidupkan kita. Yang seharusnya kita sudah mati, tapi Tuhan memberikan pengharapan, rohnya bagi kita, supaya kita hidup dan tetap berada pada jalannya. Yang ketiga dan yang terakhir, roh Tuhan memberikan kehidupan, penghiburan dan kebenaran bagi kita. Bapak Ibu, roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Memberikan penghiburan saat kita mengalami banyak tantangan pergumulan kehidupan. Dan roh Tuhanlah yang memberikan kelegaan bagi kita saat menghadapi pergumulan itu. Dan tetap bertindak benar walaupun harus melalui banyak tantangan pergumulan. Itu sebabnya dikatakan roh penghibur dan roh kebenaran. Kalaupun Bapak Ibu menghadapi banyak pergumulan, jangan sampai salah memilih jalan. Tapi tetap berada pada jalan yang benar, karena roh Tuhan memimpin dan menuntun kita menyelesaikan pergumulan persoalan itu di dalam roh kebenaran. Bukan dalam roh-roh dunia ini atau mengandalkan kekuatan dunia ini dan menjadikan kita sesat. Maka firman-Nya lah kekuatan dalam kehidupan kita, firman-Nya yang menjadi semangat bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Maka terimalah roh penghibur dan roh kebenaran itu. Hiduplah berdiam dalam Dia menghadapi kehidupan ini di dalam rohnya. Hidup di dalam rohnya di semua tempat, di semua waktu dan di semua kondisi kehidupan kita. Jika dengan demikian ketika kita hidup dalam rohnya, maka roh itu yang menuntun kita kepada penguatan, kebenaran dan penghiburan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami roh penghiburan dan kebenaran. Itu sebabnya jika kami harus menghadapi banyak pergumulan, tantangan, persoalan dalam kehidupan di dunia ini,
Biarlah Engkau menguatkan kami melalui roh penghiburan dan menyelesaikan persoalan dan pergumulan itu di dalam roh kebenaran. Supaya kami boleh beroleh sukacita, karena itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkan kami untuk selalu berharap walaupun kondisi, keadaan, dan apa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini terkadang berbeda dengan realita kehidupan yang sedang terjadi. Tapi biarlah kami berharap tanpa henti-hentinya dan tanpa putus-putusnya dalam kehidupan kami. Karena kami yakin selama kami hidup, itu artinya kami harus terus berharap bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan ini, berkati jemaat-Mu untuk mereka tetap setia melakukan firman-Mu dan menjalankan ibadah mereka dengan baik di tengah-tengah keluarga mereka, agar kiranya Tuhan menuntun kami dalam kehidupan sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.